Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di video terbaru channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa pertama kita akan membahas sekilas mengenai video sebelumnya, di mana pada video tersebut kami membahas seorang pangeran tampan dari kerajaan Inggris yang merupakan paman dari mendiang Ratu Elizabeth II. Dirinya adalah Pangeran George Adipati Kent. Dirinya merupakan putra yang paling cemerlang yang dimiliki oleh mendiang Raja George V. Namun sayangnya, hidupnya cukup singkat dan berakhir tragis ketika pesawat yang dikendarainya jatuh dan menewaskan 14 dari 15 penumpang di dalamnya. Bagi yang belum sempat menontonnya, bisa dilihat di video sebelumnya ya. Dan untuk video kali ini, kami akan membahas salah satu putri yang berasal dari kerajaan Denmark. Dirinya berasal dari kerajaan yang terbilang sederhana, namun kecantikan dan keanggunannya nanti akan menghantarkannya sang putri ke masa kejayaannya. Dirinya bernama Putri Alexandra dari Denmark. Dirinya menjadi ikon fashion di pertengahan era Victoria di Inggris dan melanjutkannya di era Edwardian. Memiliki suami yang merupakan seorang playboy sepanjang hidupnya, menjadikannya seorang putri yang berbesar hati dengan tingkah laku suaminya. Namun, dirinya tetap berhasil mempertahankan pernikahannya dan menjadi wanita yang diagungkan di negaranya hingga akhir hayatnya. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja yuk disimak ceritanya. Namun seperti biasa bagi penikmat baru channel kami, untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Terlahir sebagai Putri Alexandra Caroline Mary Charlotte Louisa Julia dari Denmark, Alexandra dikenal oleh keluarganya sebagai Alex. Ia lahir di Istana Kuning di Copenhagen pada 1 Desember 1844. Orang tuanya adalah Pangeran Christian dari Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg dan Putri Louise dari Hesse-Kassel. Meskipun mereka adalah anggota keluarga kerajaan Denmark, keluarga Alexandra menjalani kehidupan yang relatif sederhana. Penghasilan ayahnya yakni Pangeran Christian hanya berasal dari komisi tentaranya sehingga tidak memungkinkan mereka untuk hidup mewah. Alexandra memiliki beberapa saudara kandung, tetapi paling dekat dengan saudara perempuannya yakni Putri Dagmar, yang kemudian menjadi Maria Fedorovna Permaisuri Rusia. Mereka berdua berbagi tempat tidur yang sama di kamar loteng. Mereka juga kerap membuat bajunya sendiri dan kebetulan Alexandra dan Dagmar memiliki kepiawaian menjahit dan musik yang diwariskan oleh ibunya. Keluarga kerajaan Denmark menjadi lebih rumit pada tahun 1848 ketika Raja Christian VIII meninggal dan putranya Pangeran Mahkota Frederick menjadi raja. Frederick tidak memiliki anak dan karena dia memerintah Denmark dan Schleswig-Holstein yang memiliki hukum sukses yang berbeda, sebuah krisis muncul. Hasil akhirnya adalah ayah Alexandra menjadi pewaris Frederick di kedua wilayah. Perubahan ini mengangkat status Alexandra saat itu. Ia menjadi putri raja masa depan. Ketika Putri Alexandra berusia 16 tahun, dia bertemu Albert Edward, Pangeran Wales yang dipanggil Bertie oleh keluarga dan teman-temannya, pewaris tahta Ratu Victoria. Kisah resmi pertemuan Raja dan Ratu Inggris masa depan sedikit kurang romantis. Bertindak atas permintaan orang tuanya, Ratu Victoria dan Pangeran Albert, Putri Mahkota Victoria dari Prusia, memperkenalkan saudara laki-lakinya Albert Edward Pangeran Wales ke Alexandra pada 24 September 1861 di Speyer, sebuah kota Rhineland-Palatinate, Jerman. Ratu dan Raja sedang mencari istri yang cocok untuk putra mereka Albert Edward Pangeran Wales. Meskipun mereka tidak menganggap Alexandra sebagai salah satu pilihan utama mereka kala itu. Setelah pertunangannya, Alexandra melakukan perjalanan dari Denmark ke Inggris dengan kapal pesiar kerajaan Victoria dan Albert II, tiba di Gravesend, Kent pada 7 Maret 1863. Thomas Longley, Uskup Agung Salisbury, menikahkan Alexandra dan Albert Edward pada 10 Maret 1863 di Kapel St. George di Kastil Windsor. Acara pernikahan mereka berdua terbilang sederhana dan merupakan pesta kecil karena pada saat itu Ratu Victoria masih berduka atas kematian Pangeran Albert. Pasangan muda tersebut akhirnya berbulan madu di Isle of Wight.
Alexandra melahirkan anak pertama mereka, Pangeran Albert Victor, pada tahun 1864. Pasangan ini kemudian memiliki total 6 anak, termasuk 1 yang meninggal saat lahir. Alexandra lebih suka menjadi ibu yang aktif, tetapi dia juga terus menikmati kehidupan sosialnya, melakukan hobi seperti berburu dan seluncur es. Pasangan baru ini seperti memberi angin segar di kerajaan Inggris yang didominasi oleh ratu yang terkenal ketat dan saat ini bergabung setelah suaminya meninggal. Setelah menikah, Albert Edward yang memang seorang playboy kembali melanjutkan hubungannya dengan wanita lain, termasuk Lily Langtry, sang aktris, Daisy Grenville, Countess of Warwick, Agnes Kaiser, Jenny Jerome dari Amerika, calon ibu dari Winston Churchill, dan tentu saja selirnya yang paling terkenal yakni Alice Keppel. Alexandra tahu tentang sebagian besar hubungan suaminya dengan wanita-wanita tersebut. Namun, ketika masih ada segelintir orang menanyakan perihal tersebut padanya, ia hanya akan berkomentar, "Dia paling mencintaiku." Pangeran Albert Edward dan Alexandra menetap di Marlborough House sebagai rumah mereka di London dan memilih Sandringham House di Norfolk sebagai tempat peristirahatan pedesaan. Putri Alexandra sangat cantik dan menjadi pemimpin mode untuk masyarakat. Pengaruhnya pada mode era Victoria pertengahan hingga awal Edwardian era, sang putri adalah seorang penunggang kuda yang handal, seorang nyonya rumah yang terkenal karena semangatnya yang tinggi dan dianggap sebagai putri paling elegan di Eropa. Semua yang dilakukan dan dikenakan Alexandra akan menjadi tren. Contohnya saja, dia memiliki bekas luka kecil di leher, sehingga ia menutupinya dengan kalung model Cocker dan sukses menjadi ikon fashion selama 50 tahun di Inggris. Selain itu, serangan demam rematik pada tahun 1867 menyebabkan kakinya kaku dan sedikit pincang. Tetapi, masyarakat Inggris khususnya kaum wanita bahkan meniru jalan pincangnya yang kemudian dikenal sebagai Alexandra Pincang. Pada saat setelah melahirkan anak ketiganya, Putri Louis, dia mengalami sakit yang parah. Akhirnya, membuat pendengarannya semakin terganggu dan semakin tuli. Menurut sumber, ini adalah penyakit bawaan yang diturunkan dari pihak ibunya. Namun dirinya tetap dapat membuktikan bahwa dirinya tetap seanggun dan semenawan seperti dulu. Dirinya seperti Putri Diana di abad ke-20, menjadi ikon yang begitu dicintai oleh rakyatnya. Bukan hanya karena fashion, dirinya juga secara aktif melakukan tugas publik dan amal. Dia juga terkenal karena gampang memberi bantuan uang bagi siapapun yang mengirim surat padanya tentang kesusahan mereka. Selain menjalankan tugas publiknya, sang Putri Wallis juga tetap mengembangkan hobi lainnya, salah satunya fotografi. Ia mengabadikan setiap momen ketika dirinya sedang tur tugas publiknya, dan nantinya ketika dia telah menjadi ratu, pada tahun 1908, Ratu Alexandra menerbitkan sebuah buku berisi foto-fotonya yang disebut Buku Hadiah Natal Ratu Alexandra untuk mengumpulkan uang dan amal. Alexandra tidak pernah pulih dari kematian putra tertua mereka, Pangeran Albert Victor, Duke of Clarence, yang meninggal pada 14 Januari 1892 selama epidemi influenza. Sama seperti yang dilakukan ibu mertuanya, Ratu Victoria, untuk Pangeran Albert, dia membiarkan kamar dan harta benda putranya persis seperti saat ia masih hidup dahulu. Pada tahun 1894, saudara iparnya, Alexander III dari Rusia, meninggal dan keponakannya Nicholas II menjadi Tsar. Alexandra pergi ke Rusia untuk mendukung saudara perempuannya, yakni Janda Mary Sophie Frederica Dagmar atau Maria Fedorovna Permaisuri Rusia. Dia tinggal di sisi saudara perempuannya sampai Alexander dimakamkan dan tinggal di Rusia selama beberapa waktu, meskipun ibu mertuanya, Ratu Victoria, keberatan. Kematian ibunya, Ratu Louis dari Denmark pada tahun 1898 menambah dukanya. Setelah Ratu Victoria meninggal pada Januari 1901, Albert Edward menjadi Raja Edward VII dan Alexandra sebagai permaisurinya. Pada bulan Maret 1901, putra raja dan ratu yakni Pangeran George dan menantu perempuan mereka, Mary of Teck, melakukan tur ekstensi ke kekaisaran, meninggalkan anak-anak mereka yang masih kecil bersama kakek nenek mereka.
Sementara George dan Mary berkeliling ke kekaisaran, Edward dan Alexandra mengurus cucu-cucu mereka dan bersiap untuk penobatan Edward Albert sebagai Raja Edward VII pada Juni 1902. Pada tahun 1910, Alexandra mengunjungi saudara laki-lakinya, yakni Raja George I dari Yunani di Corfu. Namun tak lama keluarganya mengiriminya telegram dan mengabari bahwa suaminya telah terkena beberapa serangan jantung. Dia tiba di rumah pada tanggal 5 Mei 1910 dan pada tanggal 6 Mei, dia secara pribadi memberi oksigen dari tabung gas untuk suaminya untuk membantunya bernafas. Raja Edward VII meninggal pada tanggal 6 Mei 1910. Ratu juga sempat memberikan kesempatan pada Alice Keppel, salah satu selirnya, untuk bertemu ketika sang raja mengalami kritis. Putranya, Pangeran George, menjadi raja baru dan kemudian pada tahun itu Ratu Alexandra pindah dari istana Buckingham ke Marlborough House dan menjadikan Sandringham di Norfolk sebagai kediamannya. Pada tahun 1911, Alexandra tidak menghadiri penobatan Raja George karena tradisi mengatakan bahwa seorang ratu yang dimahkotai tidak boleh menghadiri penobatan raja atau ratu lain. Tetapi dia melanjutkan pekerjaan amalnya. Salah satu kegiatan amal favorit adalah Alexandra Rose Day, di mana para sukarelawan wanita menjual mawar buatan yang dibuat oleh para penyandang cacat untuk mengumpulkan dana guna membantu rumah sakit. Pada 17 September 1916, Ratu Alexandra mengalami serangan udara Zeppelin di dekat kediamannya di Sandringham. Tetapi, keluarganya yang tinggal di Rusia menderita jauh lebih buruk. Di Rusia, Bolshevik menggulingkan keponakannya Tsar Nicholas II dan membunuhnya serta istri dan anak-anaknya. Pada tahun 1919, HMS Marlborough menyelamatkan janda permaisuri saudara perempuan Alexandra, Mary, dan membawanya ke Inggris di mana dia tinggal bersama Alexandra selama beberapa waktu. Di tahun-tahun seniornya, Alexandra tidak lagi bepergian ke luar negeri dan kesehatannya semakin memburuk. Dan pada tanggal 20 November 1925, pada usia 80 tahun, dia menderita serangan jantung fatal di Sandringham House di Norfolk, dan akhirnya dia pun meninggal. Ia dimakamkan pada 28 November 1925 di samping suaminya di kapel St. George Castle Windsor. Ratu Alexandra adalah ikon gaya untuk wanita pada masanya dan mendefinisikan seluruh era mode. Warisannya bukanlah salah satu dari politik, tetapi popularitas pribadi dan kemurahan hati yang tak terbatas. Ada sumber yang mengatakan bahwa ketika Diana menjadi Putri Wales pada 29 Juli 1981, seseorang memberinya biografi Ratu Alexandra. Mereka percaya itu akan menjadi panduan yang berguna untuk menghadapi posisi barunya, posisi yang sama yang diambil oleh Alexandra pada 10 Maret 1863 dan diisi dengan sukses. Baiklah, itu adalah cerita singkat dari Ratu Alexandra dari Kerajaan Inggris yang memiliki kemurahan hati yang tak terbatas. Semoga video kami dapat menjadi hiburan syarat akan informatif. Nantikan video terbaru lainnya di channel Tim Story Dunia.